Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Daniel Syauqi, ST, MT, MSc, selaku dosen mata kuliah Embedded System kelas B, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Brian Aditya Darmatirta. Posisi saya di sini selaku moderator dari presentasi kelompok 4. Untuk proyek embedded yang telah kita bangun, kami membuat sebuah sistem yang bernama Smart Bucket, yang dimana kita akan membahas beberapa hal seperti latar belakang hingga demo langsung dari perangkatnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman yang dimana di rumahnya menggunakan ember sebagai penampung air untuk mandi. Saya coba teman-teman bayangkan, jika kalian diberikan pekerjaan mudah, yaitu mengisi air ember tersebut menggunakan keran. Nah, kemudian setelah kalian menyalakan keran tersebut, kalian balik melakukan aktivitas masing-masing. Namun karena keasikan melakukan aktivitas tersebut, kalian melupakan jika air keran tersebut tetap menyala, sehingga menyebabkan air di ember tersebut kepenuhan dan tumpah. Nah, hal ini tentunya sangat merugikan kita karena kita telah membuang-buang air dan juga meningkatkan tagihan di PDAM. Nah, pastinya kita tidak mau kan kalau kejadian seperti ini berulang lagi. Nah, maka dari itu dimohon baik Bapak dosen dan juga teman-teman untuk memperhatikan presentasi dari kami hingga akhir agar konten dari presentasi kami dapat bermanfaat dan mungkin bisa terrealisasikan di kehidupan nyata. Oke, langsung kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan mengenalkan para anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam membangun sistem ini. Yang pertama adalah ada Mas Muhammad Rafa Atala sebagai pemateri ketiga, Mas Kevin Danudoro sebagai pemateri pertama, kemudian saya sendiri sebagai moderator, kemudian Mas Igusti Pustu Krishna Swaba Mahendra sebagai demo, dan yang terakhir Nathaniel Audrian sebagai pemateri kedua. Baik, topik yang akan kita bahas di presentasi kita kali ini yaitu latar belakang dari sistemnya, kemudian overview dari sistemnya, kemudian cara sistem itu bekerja, kemudian blok dan sequence diagram, kemudian kita akan masuk ke dalam demo dari perangkatnya, dan yang terakhir ucapan terima kasih. Mungkin untuk pemateri yang sudah diberikan tugasnya untuk menjelaskan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Brian selaku moderator. Jadi di sini saya yang akan melakukan pembahasan mengenai sistem yang akan kami bangun atau yang telah kami rancang. Jadi sebelum kita masuk ke membahas bagaimana sistem itu dirancang atau cara kerjanya, pertama-tama di sini saya akan mulai menjelaskan alasan dari perancangan sistem kami. Oke, masuk kita next. Nah, latar belakang dari perancangan sistem Smart Bucket pada proyek kami tidak lain adalah karena terdapatnya permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat, yaitu kurangnya perhatian seseorang akan kegiatan untuk mengisi tempat penampungan air. Terkadang, orang itu suka terlupa untuk mematikan keran saat suatu penampungan air seperti ember sudah penuh. Nah, permasalahan ini menyebabkan air terbuang sia-sia, padahal di beberapa tempat, ketersediaan air bersih itu merupakan faktor yang kritis dan tidak mudah untuk didapatkan. Nah, contoh dari permasalahan ini dapat dilihat dari gambar atau percakapan yang ada di sebelah kiri. Nah, dari contoh ini dapat dilihat bahwa orang tersebut ini lupa mematikan keran karena sedang melakukan suatu kesibukan. Nah, kasus baiknya, permasalahan ini dapat diselesaikan hanya dengan mengeluarkan uang sedikit lebih banyak. Namun, jika orang tersebut yang terlupa itu ternyata tinggal di daerah yang kritis akan kebutuhan air bersih, hal itu dapat berakibat berkonsekuensi lebih berat.
Oke. Nah, pembahasan selanjutnya secara singkat, cara kerja sistem smart bucket yang kami rancang itu dapat mengeluarkan suara saat air sudah mencapai ketinggian yang sudah diatur oleh pengguna itu sendiri. Nah, jadi secara garis besar, pengguna itu hanya perlu memasangkan perangkat ke ember untuk menggunakannya. Setelah terpasang, pengguna perlu menekan tombol dan memutar knob untuk mengatur ketinggian air yang diinginkan. Saat waktu mengisi ember nanti, pengguna dapat melakukan kegiatan lainnya sembari menunggu ember terisi penuh sesuai dengan ketinggian air yang diinginkan pengguna yang sudah diatur tadi. Dengan cara ini, maka pengguna tidak perlu khawatir akan ember yang terisi penuh akibat terlupa akan melakukan suatu kesibukan lainnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja dari sistem smart bucket yang telah kami rancang. Di sini terlihat bahwa terdapat 4 tahap yang dapat dilakukan pengguna untuk menggunakan fitur-fitur yang telah tertanam pada sistem smart bucket. Nah, pada tahap pertama ini, pengguna perlu untuk menekan tombol. Nah, penekanan tombol ini bermaksud untuk memberi perintah pada sensor untuk mengukur kedalaman ember yang kita gunakan untuk menampung air nanti. Nah, untuk pengukuran ini digunakan untuk menentukan tingkat ketinggian air nantinya untuk diatur menggunakan knob pada tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, pengguna dapat memutar knob yang ada pada sistem. Nah, sebelumnya. Nah, di tahap pemutaran knob ini digunakan untuk mengatur ketinggian air yang diinginkan oleh pengguna agar nanti berfungsi untuk menyalakan alarm yang ada di tahap selanjutnya juga. Nah, pada tahap ketiga, pada tahap selanjutnya ini, sensor akan membaca tingkat ketinggian air, yang mana sensor ini akan mengukur secara berkala ketinggian air yang telah diisi ke dalam ember, sembari mengirimkan data tersebut kepada Arduino. Nanti saat sudah mencapai ketinggian tertentu, Arduino juga akan mengirimkan sinyal ke perangkat lainnya, atau dalam kasus ini adalah speaker, untuk dibunyikan. Nah, berikut merupakan tahap keempat, yang mana sistem kita akan menyalakan alarm atau speaker. Nah, nyalanya alarm ini terjadi saat air itu, ketinggian air sudah mencapai ketinggian yang diinginkan oleh pengguna akibat dari diputarnya knob pada tahap kedua. Oke, next. Untuk penjelasan pada slide selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram yang ada dalam proyek kami. Ini bisa di next. Nah, di sini dalam proyek kami menggunakan 2 diagram, yaitu block diagram dan sequence diagram. Nah, mungkin bisa di next. Kami akan menjelaskan tentang diagram-diagram tersebut. Bisa di next. Yang pertama ada blok diagram. Nah, di blok diagram ini kami menyusun input, proses, dan output dari proyek kami. Yang pertama ada input, yaitu sensor ultrasound, potentiometer, dan push button. Dan dalam sini kami menggunakan input tersebut dan memprosesnya pada yang kami gunakan adalah Arduino Uno. Dan selanjutnya pada output yang kami gunakan yaitu dengan speaker. Nah, di sini bisa dilihat list yang ada di layar, yaitu semua alat yang kami gunakan untuk proyek kami yang berisi input, proses, dan output. Bisa di next. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram dari sistem kami. Pertama adalah sequence diagram ini yang menggambarkan salah satu fitur sistem kami, yaitu pemilik ember dapat menekan tombol
untuk mengkalibrasi sensor ultrasonik untuk menyesuaikan dengan ember yang digunakan. Dengan fitur ini, alat kami dapat digunakan pada ember manapun. Jadi di sini terdapat aktor pemilik ember atau pengguna, objek push button, dan objek sensor ultrasonik. Pemilik ember menekan tombol, lalu penekanan tombol itu akan memicu kalibrasi sensor ultrasonik. Next. Sequence diagram selanjutnya menggambarkan fitur lain sistem kami, yaitu pemilik ember atau pengguna dapat memutar knob atau potentiometer untuk memilih ketinggian air akhir yang diinginkan. Jadi, di sini terdapat aktor pemilik ember, objek knob, dan objek ketinggian air. Pemilik ember memutar knobnya, lalu input dari knob atau potentiometer itu akan digunakan untuk menentukan ketinggian air yang diinginkan. Next. Sequence diagram berikutnya menggambarkan pemicuan alarm speaker oleh air. Di sini terdapat aktor air, objek sensor ultrasonik, dan objek speaker. Ketika sensor terpicu oleh air yang sudah mencapai ketinggian tertentu, sensor ultrasonik akan menyalakan alarm dengan menyuarakan speaker. Next. Sequence diagram selanjutnya adalah setelah alarm berbunyi. Di sini terdapat aktor pemilik ember dan objek speaker. Pemilik ember mendengar alarmnya, lalu akan mematikan alarmnya. Mematikan alarm ini bisa dengan beberapa cara. Misalnya dengan mengangkat alatnya sehingga sensor tidak lagi mendeteksi air, atau bisa juga dengan mematikan alatnya. Next. Siklus diagram terakhir adalah ketika baterainya sudah habis. Di sini terdapat aktor pemilik ember, objek LED, dan objek baterai box. LED di sini yang dimaksud itu adalah LED pada Arduino yang menyala saat Arduino diberi listrik. Ketika baterainya habis, tentunya LED itu akan mati. Pemilik ember akan melihat LED itu mati, sehingga akan mengganti baterainya menjadi baterai yang baru dengan cara melepaskan baterainya dan memasang baterai yang baru. Setelah itu dayanya diperbaharui dan lampu LED kembali menyala. Next. Oke, sekian penjelasan mengenai diagram sistem kami. Sekarang lanjut ke demo alat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sekarang kita akan masuk ke bab terakhir pada presentasi ini, yaitu demo dari alat yang telah kami buat. Mungkin bisa di next saja. Nah, jadi di sini ada videonya yang telah kami buat kemarin sebagai isi dari bab ini. Mungkin bisa di play dulu. Bentar. Berikut adalah alat kami. Nah, di sini ada bagian luarnya, di sini yang sudah di packaging, di mana di sini adalah sensor ultrasoniknya. Berikut saya akan buka alatnya. Jadi berikut adalah rangkaian dari mikro baterai. Di sini ada potensio, di sini ada buzzernya yang kita gunakan nanti untuk sebagai alarmnya. Kemudian ada tombolnya untuk sebagai kalibrasi. Misalnya di sini kami sambungkan baterainya. Jadi mungkin dapat dilihat pada sequence awal di sini merupakan akhir atau rangkaian akhir dari alat kami, yaitu di sini ada breadboardnya pada belakang ya, dapat kita lihat masing-masing. Kemudian di sini baterai kita tempel pada sisi kiri dari Arduino itu untuk karena di sini ada space kosong yang kami gunakan, di mana kami juga dapat di sini mengganjal dalam tanda kutip dari Arduino ini agar tidak jika usernya melakukan adanya suatu kondisi yang dimana ada kemungkinan bahwa Arduino itu akan jatuh. Tidak benar juga karena ultrasonic itu keluar ke sini, dia akan langsung ke bagian ke luar itu. Nah, di bawahnya ada buzzer
Kemudian yang di tayangan tunjuk saya itu ada tombolnya seperti kalibrasi tadi. Misalnya di sini kami sambungkan baterainya dengan ini ya, bisa lihat. Nah, jika ditekan ini akan nyala. Oke. Nah, untuk kalibrasiannya kita bisa menggunakan nih tangan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, tadi setelah pengkalibrasiannya, kita akan langsung masuk ke demo real time-nya, di mana kita akan menempelkan alat tersebut ke ember, dan kita akan mencoba langsung menerapkannya pada real time. Mungkin bisa langsung dilihat saja. Di sini kami letakkan posisi sensor ultrasonik itu pada mulut embernya itu. Ini kami sebelumnya di sini kami men-setting agar sensor itu mendeteksi ketika ketinggian airnya itu yang paling yang ketinggian airnya itu sangat kecil. Nah, ini sudah mendekati, sudah langsung berbunyi alarmnya. Nah, jadi kita akan matikan. Nah, kemudian kita akan masuk ke kondisi di mana ketika ketinggian airnya itu sangat penuh. Di sini kita kalibrasikan dengan knob potensinya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Nathan tadi. Nah, di sini kita akan tunggu ketika airnya sampai penuh, maka dia akan mengeluarkan output pengeluar speaker alarm tadi. Mohon maaf karena pengisian embernya sampai penuh ini makan sedikit waktu ya. Oke, mohon maaf. Nah, nanti ketika dia nanti mendeteksi sudah mendekati titik penuh, maka dia akan mengeluarkan suara alarmnya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kami mengakhiri bab ini, mungkin saya jelaskan beberapa poin yang ada di video tadi, terutama jika dilihat secara seksama pada alat kami tadi, itu dia jadi pada di sini dia kan tadi dapat kita bahwa untuk tempel ke embernya itu kami kaitkan gitu dengan lakban hitam. Berikut adalah alat kami. Nah, seperti ini ya. Jadi jika dapat dilihat dia itu seperti dalam tanda kutip memeluk ember tersebut, karena kami mengantisipasi jika ember tersebut akan mungkin jatuh gitu, jadi kami menghindari risiko bahwa alat tersebut akan jatuh, sekaligus kami ingin agar alat tersebut bisa bekerja dengan lebih baik untuk pada ketinggian airnya itu. Mungkin sekian dari presentasi bab ini terhadap demo alat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada pemateri dan juga kepada Bapak dosen dan juga teman-teman semua untuk teman-teman embedded kelas B ya. Mungkin ini adalah akhir dari presentasi kami. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk hari-hari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.